Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatwani ingin membuat video tentang penjelasan resin transfer molding atau yang disingkat RTM. Resin transfer molding adalah salah satu metode dalam pembuatan produk fiberglass, termasuk komponen kapal. Metode ini menggabungkan cetakan tertutup atau cross mold dan tekanan resin agar hasil laminasi lebih kuat, lebih rapi, dan konsisten. Dalam proses RTM terdapat dua bagian cetakan. Yang pertama, mold bagian bawah, biasanya tempat letakkan serat atau serat kaca. Yang kedua, mold bagian atas yang berfungsi sebagai penutup. Cara kerja RTM ada 5. Yang pertama, persiapan mold. Cetakan dibersihkan, diberikan relase agen, lalu disusun serat kaca. Yang kedua, penutupan cetakan. Cetakan ditutup rapat. Sel karet digunakan agar resin tidak bocor saat proses injeksi. Yang ketiga, injeksi resin. Resin dicampur katalis, kemudian disuntikkan menggunakan tekanan pompa melalui saluran inlet. Resin mengalir dan meresap ke seluruh serat hingga penuh. Yang keempat, curing. Setelah resin meresap secara merata, produk dibiarkan mengeras di dalam mold tertutup. Yang kelima, pembukaan mold. Setelah keras, proses dilepaskan dari cetakan. Hasilnya halus, kaku, dan presisi. Ada juga kelebihan RTM. Yang pertama, kualitas permukaan sangat halus di kedua sisi. Yang kedua, hemat resin karena aliran resin terkontrol. Yang ketiga, lebih kuat dan lebih ringan karena rasio serat baik. Yang keempat, lebih bersih dan ramah lingkungan. Debu serat lebih sedikit. Yang kelima, presisi tinggi, cocok untuk produksi massal dan bentuk kompleks. Ada juga kekurangan RTM. Biayanya sangat tinggi karena moldnya harus kuat dan presisi. Tidak cocok untuk produksi yang sangat besar, misalnya kapal penuh ukuran panjang puluhan meter. Yang ketiga, butuh operator pengalaman agar tekanan injeksi tepat. Yang keempat, waktu persiapan cetakan lebih lama dibandingkan metode manual. Yang kelima, aplikasi RTM dalam pembuatan kapal. Yang RTM biasanya digunakan untuk komponen interior kapal, kursi, panel, head cover, deck parts kecil, clawing, fairing, dan bagian yang dibutuhkan permukaan rapi. Speedboat kecil ukuran 3-7 meter, tergantung sisa RTM dan ukuran mold. Untuk pembuatan kapal besar, RTM jarang dipakai karena mold tertutup sulit dibuat dalam ukuran besar. Ada juga metode terbaik untuk pembuatan kapal fiberglass. Yang pertama, vacuum infusion atau yang saling unggul untuk kualitas tinggi. Metode injeksi resin serat menggunakan tekanan vakum. Resin tersedot masuk ke serat hingga laminasi sangat merata. Kelebihannya kuat, ringan, hemat resin, paling presisi. Kapal yang cocok yaitu pertama, speedboat racing, kapal patroli, kapal komposit modern. Yang kedua, hand layup, metode paling sederhana dan paling banyak dipakai. Serat dipasang manual,
Lalu resin digulungkan memakai kuas atau roll. Kelebihannya murah, cocok untuk kapal ukuran besar. Adakah kapal yang cocok untuk hand up? Yang pertama, kapal nelayan, kapal wisata, kapal feri kecil atau besar. Yang ketiga, resin truss molding. Metode cetakan tertutup dengan resin disuntikkan. Ada juga kelebihannya, hasil rapi dua sisi, lebih cepat untuk produksi massal. Kapal yang cocok untuk resin transfer molding yaitu komponen kapal, speedboat ukuran kecil, panel interior. Ada juga metode perbedaan tiga metode terbaik tadi. Hand up, cetakannya terbuka. Jenis modnya cetakannya terbuka, kualitas standar, kekuatannya cukup, kebutuhan peralatannya paling sederhana, kapal yang cocok, kapal besar atau kapal nelayan. Kalau yang vacuum infusion, jenis modnya cetakannya tertutup dengan vakum, kualitasnya sangat tinggi, kekuatannya sangat kuat dan ringan, dan kebutuhan peralatannya pompa vakum dan perlengkapan khusus. Kapal yang cocok untuk vacuum infusion ini yacht, speedboat, kapal yang performanya tinggi. Yang ketiga, RTM, yang jenis modnya cetakan tertutup atau tertutup kaku, yang dengan kualitas tinggi dan halus dua sisi, kekuatannya tinggi, kebutuhan peralatan sistem injeksi resin dan mod kuat. Kapal yang cocok, komponen speedboat kecil. Setelah semua itu, saya ada menyimpulkan sedikit. RTM atau resin molding adalah salah satu metode modern yang membuat fiberglass yang menggunakan cetakan tertutup. Pada proses ini, serat kaca disusun di dalam mod bagian bawah, kemudian mod ditutup rapat. Setelah itu, resin disuntikkan menggunakan tekanan hingga resin meresap ke seluruh serat secara merata. Hasil dari RTM sangat rapi, halus pada kedua sisi, presisi, dan memiliki kekuatan tinggi. Namun metode ini membutuhkan mod yang sangat mahal dan tidak cocok untuk kapal berukuran besar. RTM biasanya digunakan untuk membuat speedboat kecil, panel kapal, komponen interior, hingga bagian memiliki bentuk rumit. Dalam dunia pembuatan kapal fiberglass, ada 3 metode terbaik yang paling banyak digunakan, yaitu hand up, vacuum infusion, dan RTM. Hand up metode paling sederhana dan cocok untuk kapal besar. Vacuum infusion adalah metode paling unggul dan menghasilkan kapal yang kuat, ringan, dan sangat berkualitas. Sedangkan RTM menggunakan metode cetakan tertutup yang ideal untuk produksi komponen yang sangat presisi. Nah, dari ketiga metode ini punya presisi masing-masing. Hand up untuk cocok untuk produksi besar dengan biaya rendah, vacuum infusion untuk kualitas atas dan atau kapal performa tinggi, RTM cocok untuk komponen kapal dan presisi tinggi dan produksi cepat. Sekian, terima kasih. Segitu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.